Oh Tuhan, ternyata anak Nyonya Gabriela sangatlah tampan dan manis. Apa kau tidak melihat wajah menggemaskannya? Oh Tuhan, dia sangat manis. Jenny yang baru memasuki kamar mereka langsung heboh. Setelah keluar dari ruangan kerja Nyonya Gabriela, Jenny begitu kagum dengan wajah tampan dan lembut Arthur. Bukan itu saja yang membuat wanita itu kagum, tapi sikap lemah lembut dan manis Arthur. Kau sangat beruntung kali ini, Kim. Heboh wanita berkacamata itu. Beruntung kenapa? Tanya Kim tidak acuh. Beruntung karena mendapatkan anak Nyonya Gabriela, sahut Jenny. Cak, kalau begitu kau saja yang menikahinya, decak Kim malas. Aku mau, tapi Nyonya Gabriela memilihmu. Coba Nyonya Gabriela memilihku. Ah, betapa beruntungnya diriku mendapatkan pria semanis dan selembut tuan muda Arthur, ujar Jenny dengan wajah yang berbinar. Kau terlalu berlebihan, cebik Kim kesal. Sepertinya dia sangat tertarik padamu. Bukankah itu sudah biasa? Setiap pria melihatku akan langsung tertarik, sarkas Kim sombong. Cih, sombong? Decih Jenny. Kim hanya mengangkat pundaknya dan mendekati jendela, memandangi air kolam renang yang begitu menggodanya untuk berenang. Kim berputar dan mendekati pintu kamar tanpa menghiraukan tatapan selidik Jenny. Kau mau kemana, Kim? Tanya wanita berkacamata itu yang melihat Kim membuka pintu. Kim, kau mau kemana? Teriak gadis itu saat panggilannya tidak mendapatkan sahutan dari Kim. Kim? Dasar wanita aneh, gerutu Jenny. Sedangkan Kim menyusuri setiap kamar dan lorong di mansion itu untuk membawanya ke arah kolam renang tadi. Kim tersenyum saat menemukan kolam renang tersebut dan segera melepaskan semua kain yang melekat di tubuh indahnya, yang menyisakan hanya dalamannya saja. Kim menyemburkan dirinya ke dalam kolam renang. Seketika seluruh tubuhnya terasa tertusuk oleh air kolam yang begitu dingin. Kim berenang ke sana kemari untuk menghilangkan pikirannya yang sedang bercabang kemana-mana. Dia yang harus terpaksa menerima perjodohan yang ditawarkan padanya demi perusahaan yang kini dikuasai oleh Keanu, si brengsek itu. Tidak ada jalan lain selain menerima perjodohan ini, dan besok ia harus menyandang gelar seorang istri lagi, di mana dirinya baru menyandang gelar janda kembang. Kim menenggelamkan seluruh tubuhnya ke dasar kolam untuk menghilangkan rasa ragu yang tiba-tiba melanda dirinya. 1 detik, 2 detik, 3 detik, dan 10 detik kemudian, biur, seorang pria tinggi dengan punggungnya lebar, melompat masuk ke dalam kolam yang tingginya sampai dada orang dewasa. Arthur yang tidak sengaja melihat Kim yang melintas di ruangan kerjanya yang tidak tertutup. Pria itu lantas mengikuti Kim secara diam-diam, dan dia pun bersembunyi di salah satu pilar yang tidak jauh dari kolam renang. Arthur kembali dibuat tertegun, membeku dan bergeming di tempatnya, saat melihat Kim melepaskan pakaian yang ia kenakan dan menyisakan dalamannya saja di tubuh indahnya. Arthur lupa caranya untuk mengatur napasnya saat Kim berdiri dalam keadaan hanya memakai pakaian yang sangat kontras dengan kulit putihnya. Bahkan benda ajaib Arthur bangkit dengan tidak sopannya saat melihat keindahan tubuh Kim. Arthur bagaikan seorang penguntit mesum yang sedang menikmati keindahan tubuh seorang wanita. Mom, maafkan aku karena sudah lancang mengintip seorang wanita dan tidak bisa menjaga kesucian mata Arthur, gumam pria itu. Kali ini saja, Mom, aku berbuat seperti ini. Arthur janji tidak akan lagi, batinnya lagi sambil menelan ludahnya kasar saat Kim menungging dengan posisi yang menggoda. Oh Tuhan, buatlah mataku tertutup, batin pria itu gusar. Arthur masih menyaksikan dan menikmati keindahan tubuh indah dia itu kesana kemari dengan lincahnya. Jantung seksi Arthur bahkan sejak tadi naik turun, debaran jantungnya pun kini sudah bertalu-talu dengan ritme cepat. Bukankah dia calon istriku? Jadi tidak apa kan aku mengintip calon istriku sendiri? Batinnya bertanya. Ternyata membenar dia wanita yang begitu cantik. Tapi kenapa mantan suaminya begitu bodoh meninggalkan wanita secantik dia? Monolog pria itu lagi. Detik berikutnya, pria itu terkejut saat Kim tidak muncul setelah menenggelamkan tubuhnya ke dalam dasar kolam. Arthur pun merasa gusar dan kebingungan. Dia bingung harus berbuat apa. Dia ingin meminta tolong tapi dia tidak mungkin membiarkan tubuh indah calon istrinya menjadi tontonan para pelayan pria. Pria itu pun mengambil tindakan
Setelah menghitung beberapa detik dan calon istrinya belum juga muncul, segera saja pria tampan itu melepaskan atasannya dan meluncur ke dalam kolam. Arthur berenang ke dasar kolam dan mendekati Kim yang sedang terdiam dengan mata terpejam. Segera saja pria tampan itu mendekat ke arah Kim. Setelah berada di dekat calon istrinya itu, Arthur langsung meraih tubuh Kim dan membawanya ke atas. Arthur menyapu wajahnya yang basah dan mengatur napasnya yang ngos-ngosan. Ia memandangi wajah Kim yang mata indahnya masih terpejam, tapi napasnya terdengar ngos-ngosan seperti dirinya. Arthur menarik napas lega dan pandangannya tidak berpaling sedikit pun dari wajah Kim yang hanya dibatasi hidung mancung mereka. Kini napas hangat mereka saling beradu dan menerpa wajah mereka. Tangan kekar Arthur kini melekat erat di pinggang ramping Kim, dan tangan kirinya kini tanpa sadar menyingkirkan anak rambut yang menutup mata Kim. Sedangkan Kim secara refleks memeluk pundak lebar Arthur. Kim membuka mata bulatnya dan memperlihatkan manik indahnya saat sapuan napas hangat menerpa wajahnya. Arthur kembali terdiam saat melihat manik indah Kim yang berkilau saat ditimpa cahaya di sekitar pinggiran kolam renang. Arthur seakan terbawa arus keindahan manik biru kehijau-hijauan milik Kim. Pandangan mereka beradu sejenak, sebelum tubuh Arthur kembali menegang saat merasakan sesuatu. Dua benda kenyal dan padat menjadi jarak antara mereka. Dada pria itu terlihat naik turun begitu cepat, debaran jantungnya berdetak kencang. Oh Tuhan, benda apa itu? Batinnya dan menurunkan pandangannya secara perlahan, dan mata sipitnya melebar seketika. Mommy, mataku ternodai lagi. Apa yang kau lakukan, mister? Suara lembut bak melodi indah menyapa indera pendengaran pria berwajah campuran itu. Arthur menatap sejenak Kim, dan dia kembali dilanda kegugupan saat mendapatkan tatapan tajam dari Kim. Aku hanya menolongmu, Nona, saut Arthur gugup yang masih dalam posisi seperti semula. Menolongku? Tanya Kim, melihat pria bermanik coklat terang itu. Dengan polosnya Arthur mengangguk pelan. Why? Bukankah kau tadi tenggelam, Nona? Jadi aku menolongmu? Tenggelam? Iya. Astaga, kenapa? Mister pikir aku tidak bisa berenang? Oh Tuhan, apa kau tidak apa-apa, Nona? Tidak, ini sudah malam, kenapa kau malah main air? Siapa yang main air? Anda, Nona. Astaga, aku tidak akan berada di sini kalau tidak bisa berenang, mister. Jadi kau bisa berenang. Tapi kenapa Anda berenang malam-malam? Bukan urusan Anda. Tapi Anda bisa sakit, Nona. Kim tidak menimpali lagi pertanyaan Arthur. Dia hanya menatap pria di depannya dalam diam dan dengan raut datar. Sebaliknya dengan keadaan pria itu yang kini gugup dan salah tingkah. Apa yang kalian lakukan?